Dengan Thinkan Kuala 5. Dengan semangat baru, pemerintahan yang baru dilantik ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2025. Ini adalah target yang sangat ambisius, sebuah visi besar untuk masa depan ekonomi Indonesia. Sebuah angka ambisius yang bukan hanya sekadar target, melainkan sebuah tolok ukur kemajuan yang ingin dicapai. Pertumbuhan 8% ini menjadi representasi dari harapan dan potensi besar bangsa. Saat ini, ekonomi kita tumbuh stabil di kisaran 5%. Ini adalah fondasi yang kuat, menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Tapi tentu saja, angka 5% ini masih jauh dari target 8% yang dicanangkan. Ada kesenjangan yang perlu diatasi. Sebuah tantangan besar yang membutuhkan strategi yang tepat. Program-program unggulan seperti makan siang gratis untuk anak sekolah dan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri diharapkan dapat secara signifikan mendorong konsumsi masyarakat dan pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa eksekusi yang efektif di lapangan serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel akan menjadi kunci utama keberhasilan. Mencapai target pertumbuhan 8% bukanlah sebuah sprint singkat, melainkan sebuah maraton panjang yang membutuhkan kerja keras yang berkelanjutan, strategi yang matang dan terukur, serta kolaborasi yang erat dari semua pihak terkait. Pemerintah, sektor dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat harus bergerak bersama secara harmonis dan terkoordinasi. Inilah fondasi awal yang krusial untuk memetakan jalan yang jelas dan terarah menuju pencapaian target ambisius tersebut. Daya beli masyarakat kian hari kian melemah. Kita melihat langsung bagaimana masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, membebani anggaran keluarga. Harga beras, sayuran, dan minyak goreng melambung tinggi. Sementara itu, upah yang diterima tak sebanding dengan kenaikan harga. Para pekerja bergaji minimum merasakan dampak yang paling berat. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kita, semakin tertekan. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam berbelanja. Kondisi global pun tak menentu, bahkan cenderung memburuk. Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat. Konflik geopolitik yang berkepanjangan, rantai pasok global terganggu, menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Harga energi melonjak tajam, memicu inflasi di berbagai negara. Dan suku bunga yang tinggi terus menekan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kombinasi faktor-faktor ini membuat konsumsi masyarakat dan investasi menjadi lesu. Pertumbuhan ekonomi pun terancam melambat. Pengusaha dan investor jadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Mereka menunda investasi dan ekspansi. Tanpa solusi yang efektif atas masalah daya beli masyarakat dan guncangan global yang terus menghantui, target pertumbuhan ekonomi 8% hanya akan menjadi mimpi belaka. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi daya beli masyarakat dan memitigasi dampak negatif dari gejolak ekonomi eksternal. Ini adalah ujian pertama yang sangat penting bagi kepemimpinan ekonomi yang baru. Mampukah mereka menjawab tantangan ini? Jalan menuju pertumbuhan ekonomi 8% bukanlah tanpa tantangan yang signifikan. Ini adalah sebuah target ambisius yang memerlukan strategi yang matang dan implementasi yang efektif. Daya beli masyarakat yang masih lemah menjadi salah satu batu sandungan utama. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga turut memberikan tekanan, menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif. Volatilitas pasar keuangan global dapat mempengaruhi aliran modal dan investasi ke Indonesia. Tantangan internal juga tidak kalah penting, seperti kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta birokrasi yang efisien. Bonus demografi yang kita miliki bisa menjadi peluang emas, atau justru menjadi bumerang bagi perekonomian. Ini semua tergantung pada bagaimana kita mempersiapkan generasi muda dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, agar mereka siap bersaing di pasar kerja. Masalah korupsi yang masih merajalela dan regulasi yang tumpang tindih juga masih menjadi penghambat utama investasi. Namun, di balik semua tantangan itu, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada peluang besar dalam hilirisasi industri, yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan lapangan kerja baru.
Sektor ekonomi digital juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, membuka peluang baru bagi inovasi dan kewirausahaan. Kita memiliki pasar domestik yang besar dan dinamis, yang menjadi daya tarik bagi investor lokal maupun asing. Jika ekosistem digital dan iklim investasi terus diperbaiki dan ditingkatkan, maka sektor ini berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang baru dan berkelanjutan. Kuncinya adalah, bagaimana kita mengubah potensi yang ada menjadi aksi nyata yang terukur dan berdampak. Semua peluang ini harus dioptimalkan secara maksimal, bukan hanya sekadar menjadi wacana di atas kertas. Ambisi butuh kebijakan konkret. Prioritas utama, jaga daya beli lewat stabilitas harga dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Perkuat pertahanan ekonomi, jaga rupiah, kelola utang, dan diversifikasi ekspor. Perbaiki iklim investasi dengan birokrasi sederhana dan pemberantasan korupsi. Fokus pada hilirisasi dan pengembangan SDM, terutama di sektor digital dan teknologi hijau. Mencapai 8% memang berat, tapi bukan mustahil jika semua pihak kerja bersama. Ini bukan sekadar angka, ini tentang masa depan jutaan rakyat Indonesia.